Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar di pagi hari ini? Bapak Ibu, kita bersyukur kalau Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam ibadah perayaan Natal di pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Mari kita bersatu dulu sejenak, menyiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Tubuhku bergetar, jantungku berdegup kencang. Melintas di pikiranku berjuta gambar keraguan. Aku takut. Bagaimana mungkin? Aku seorang dara yang belum bersuami. Aku wanita yang hidup di tengah-tengah komunitas, memegang teguh norma-norma moral yang tinggi. Aku hanyalah manusia biasa yang tidak siap jika nanti aku dicemooh, dicap penzina, dikucilkan, dibuang, bahkan bisa jadi dilempari batu dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Aku takut. Aku takut. Iya badan teh kunaon kieu nya, meneh nyareri kabeh. Kunaonnya, aduh. Cangkeng nyeri, lutut nyeri, sendi-sendi semua nyeri, kepala sakit, aduh jalan juga bongkok, aduh udah nggak bisa kayak dulu lagi dah, aduh pantesan atunya, ibu dan geus kolot, aduh jadi malu, Bapak Ibu, tahu nggak? Suara di awal tadi eta teh gambaran perasaan ibu keur ibu dulu hamil Yesus. Meskipun ibu sangat bersukacita dan bahagia pisan karena ibu akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Tapi ngejalaninnya masa kehamilan dan melahirkan itu teu mudah Bapak Ibu. Apalagi dulu mau lahiran tidak ada satupun tempat penginapan yang mau nerima ibu jeung ucup. Capek jalan ke sana ke sini, aduh capek sambil membawa perut meni gede, tapi tetep we penginapan teh penuh. Karena penginapan sudah penuh,
Akhirnya kami ditawarin sama yang punya penginapan, yaitu kandang Eme, Bapak Ibu. Kata ibu, ya udah cup itu aja ya, daripada nggak tahan nih. Aduh, takut nggak borojol. Bayangkan, ibu lahiran di tempat nu sederhana, di kandang domba anu bau berisik, teu aya nu mantuan, apalagi pepestaan atas lahirnya anak ibu. Tapi ayeuna lamun ngarayakeun kelahiran Yesus nu disebut Natal teh kudu mewah wae. Ulah mandang Natal teh kudu mewah meriah, loba kado. Zaman baheula mah boro-boro Natal mewah Bapak Ibu, apalagi menang kado. Teu aya kado-kadoan kos zaman sekarang. Aya oge orang Majus datang bawa kado pas Yesus rada gede. Geus kitu budak ayeuna mah Natal teh kudu meriah, kudu aya kado, pohon Natal, hiasan Natal, makanan nu ngeunah-ngeunah. Lamun teu kitu teh ceuk barudak ayeuna mah ngomongna teu karasa Natal cenah. Kumaha lamun ceuk Bapak Ibu? Lamun ayeuna mah ngarayakeun Natal Yesus lahir teh lain marere kado ka Yesus, malah kabehan nu ngarayakeun harayang darapet kado. Kumaha ieu teh? Ayeuna kita Natal cuman di rumah aja jeung keluarga. Mungkin teu aya pohon Natal anu besar, hiasan nu kelap-kelip meriah, atau eueuh kado. Karena ekonomi keur susah gara-gara si corona. Tah ayeuna teh momen nu tepat Bapak Ibu supaya kita teh bisa maknai Natal, bukan sekedar perayaan doang. Natal itu teh nggak ada artinya kalau Yesus tidak datang ke dunia. Apakah Natal berarti hadiah atau hari libur yang sejuk nyaman? Sama seperti hari lain di Desember, jika kau tak kenal siapakah Yesus. Apakah Natal berarti hadiah atau hari libur yang sejuk nyaman? Sama seperti hari lain di Desember, jika kau tak kenal siapakah Yesus. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan. Apalah artinya Natal tanpa mengenal Dia?
Karya surgawi dari Allah yang maha tinggi. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan. Apalah artinya Natal tanpa mengenal Dia? Hadiah surgawi dari Allah yang maha tinggi. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tiada berarti. Bila saja tiada Natal, tiada damai di bumi. Sebab itulah Yesus segalanya. Tanpa Yesus, Natal tidaklah berarti. Bapak Ibu, Natal bukanlah tentang diri kita. Natal bukan tentang saya ataupun tentang Bapak Ibu semua. Tetapi Natal adalah tentang Yesus. Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah kasih. Ia rela turun ke dunia ini untuk menjadi manusia dan menyelamatkan setiap kita. Mari Bapak Ibu, di dalam ibadah Natal pada pagi hari ini kita sama-sama meninggikan Dia. Kita sama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia. Yesus yang adalah Allah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Kita katakan, oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan hanya bagi
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah pandemi ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh terus menjalani hidup, dan bahkan Tuhan mempertemukan kami kembali untuk boleh bersama-sama merayakan ibadah Natal pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami merayakan kebaikan Tuhan. Kami merayakan kesetiaan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersungguh hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mohon kekudusan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada orang yang tanpa kekudusan, kami tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan, ada banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu di pagi hari ini Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Ada banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Yang kami lakukan juga menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari setiap kesalahan kami. Supaya biarlah di pagi hari ini Tuhan, sungguh kami hadir di dalam kekudusan, sehingga kami boleh merayakan kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh hidup sebagai orang yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami memulai ibadah kami ini di dalam satu nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yakni Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, rame pisan nih. Pasti sedang merayakan hari ulang tahun anak saya. Oh ya, saya belum berkenalan kan ya? Bapak Ibu kenal dengan saya? Pasti tidak kenal, karena saya sudah tua. Saya ini Yusuf, ayah dari Yesus yang kalian sembah itu. Biasanya Bapak itu sekarang dipanggil Ucup. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya, panggil saja Ucup. Siapa? Ucup ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum Yesus lahir, Bapak teh takut pisan. Takut kunaon coba? Takut karena Pak Ucup tuh baru tunangan sama si Maria. Tiba-tiba si Maria hamil. Waduh, Bapak teh takut pisan. Takut ngadepin keluarganya. Takut sampai diomong-omongin orang lain. Takut dihukum, takut diomong-omongin sama orang. Pusing dah. Pokoknya Bapak teh waktu itu perasaannya campur aduk, pusingna kayak nano-nano. Ada takut, galau, kehel oge sama si Maria. Kalau diibaratkan ayeuna teh Bapak Ibu, kita juga kehel sama kesel sama si corona, si COVID-19, sehingga kita 1 tahun belum bisa beribadah ke gereja. Hari ini Natalan juga kita tidak bisa pergi ke gereja, kudu di rumah. Ya pusing dah, liar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada saat ini kita bersuka cita karena Sang Juru Selamat telah lahir dan datang ke dunia ini. Biarlah kita semua bersorak-sorai hingga seluruh pulau dan benua nama Tuhan dimuliakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria.
surga, entah Tuhan yang kudus. Kau lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan telah datang. Sang penebus telah lahir untuk kita semua. Mari sama-sama suka. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama Ma ngapain? Ngecat? Ya make upan lah. Ngapain make upan? Mau kemana? Mau kemana? Mau nyapu. Ya ampun, cuma nyapu doang pakai make up, siapa yang mau lihat? Daripada make up mama kadaluarsa, nggak kemana-mana, atau mendingan mama pakai. Dan mama mau nyapu dulu. Mama di sini mau nyuci, tapi mama mau pakai lipstick dulu. Hah? Iya Pak. Apa kebingungan? Masak apa? Selama masa pandemi ini kan toko sepi. Kan kita sudah sepegawai. Apa kita kalian aja pegawai? Atau sementara kita tutup toko? Iya Pak.
atau kemana-mana. Ti imah we, entah pergi ke mall. Kaki teh asal jamuran meureun ieu. Mama teh biasanya tiap minggu hangout sama teman-teman mama. Aya nama ti imah we. Padahal mama geus doa apa supaya corona ini teh udahan. Tapi kayaknya kok Tuhan gak dengar doa kita ya Pak ya. Kumahanya? Betul nggak tolong kita ya. Mama teh jadi ragu. Ah udah lama apa? Kita nggak usah ibadah online lagi ah. Tuhan juga nggak bakal dengerin doa kita. Percuma ya Minya. Tuhan, kenapa bisa ada virus corona? Udah lama banget Tuhan. Kenapa virus coronanya gak hilang-hilang? Aku kan jadi gak bisa pergi bebas kemana-mana. Aku jadi gak bisa ke sekolah dan ketemu sama guru dan teman-teman. Sekarang sekolahnya online di rumah terus. Aku bosan Tuhan. Terus gara-gara corona aku sudah lama gak pergi ke sekolah minggu. Sudah lama juga gak ketemu sama sepupu aku. Soalnya mereka ada di luar kota. Padahal aku kangen. Sekarang aku gak bisa bebas pergian sama papa, mama, dan koko. Kalau keluar rumah juga harus pakai masker. Kan engap Tuhan. Dikit-dikit papa mama nyuruh aku pakai hand sanitizer. Semua jadi repot Tuhan. Sampai kapan dong Tuhan virus corona ini ada? Tuhan, kenapa ciptain virus coronanya? Kenapa gak Tuhan usir virus coronanya? Kenapa Tuhan gak ilangin aja virus coronanya? Kenapa Tuhan bikin aku sedih? Kenapa Tuhan? Aduh, pusing. Gara-gara corona semua pada susah. Apa-apa susah. Mau pergi kagak bisa. Mau makan juga duit dari mana. Udah 3 bulan suamiku kena PHK. Semua serba susah. Anak-anak juga kerja nggak tentu. Semua serba susah. Rasanya kesel, sedih, marah. Katanya Tuhan pelihara. Mana buktinya? Tiap hari bukannya membaik, malah makin susah. Mana janji Tuhan? Tuhan, saya tuh stres banget di masa pandemi seperti ini. Stres banget Tuhan. Mesti ngajar anak, mesti jaga toko sepi. Stres Tuhan. Tuhan bilang jangan pernah khawatir. Gimana gak khawatir coba? Kasus corona makin banyak, bukannya makin sedikit. Vaksin juga gak jelas. Gimana Tuhan? Apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Diem di rumah terus juga bosan. Mau keluar juga takut. Apa salah kita Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan corona seperti ini Tuhan? Kapan baliknya? Kapan balik seperti normal dulu? Stres saya Tuhan. Stres.
Saudara-saudari, akhir-akhir ini setiap kita pasti mengalami perubahan dalam hidup yang cukup besar. Kita yang biasanya bebas beraktivitas, namun sekarang kita serba terbatas. Mungkin di antara kita pernah ada yang merasa takut, marah, kecewa dengan kondisi yang ada. Dan bahkan kadang kita merasa tidak ada jalan terbuka untuk kita. Di tengah-tengah situasi sekarang, mari kita pandang pada Yesus. Ingatlah bahwa Dia selalu pegang janjinya. Dia satu-satunya pribadi yang mengerti dan peduli akan hidup kita. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saat kita mengalami pergumulan dalam hidup, ingatlah bahwa kita punya Tuhan. Dia yang setia, yang tidak pernah berdusta. Dia yang selalu pegang janjinya. Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari kita taruh iman dan harapan kita hanya pada Dia. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang
peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang mengerti, Ya sungguh dia mengerti, dia peduli dia sungguh peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dialah satu-satunya pribadi yang mengerti kita. dia peduli Dia tahu apa yang kita butuhkan. persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi pandemi ini kami bersama-sama merayakan Natal secara virtual. Tuhan, kami merindukan Allah bersuara di tengah-tengah keadaan yang kami alami ini. Kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap hamba-hambamu ini. Karena hamba-hambamu ini telah siap mendengar. Pakai hambamu yang terbatas untuk memperdengarkan suara hati Tuhan di Natal ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar pada pagi hari ini? Bapak Ibu, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Dan di tengah-tengah situasi yang ada hari-hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema Allah yang menggenapi janjinya. Karena itu mari Bapak Ibu kita membaca bagian firman Tuhan yang dimulai dari kitab Kejadian 3 ayat 15, lalu kita lanjutkan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kemudian terakhir kita akan membaca Toledot atau silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari kita membaca bagian yang pertama, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita melangkah ke dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu,
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terakhir mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan suami Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak Ibu, ada satu slogan atau peribahasa yang berkata begini Bapak Ibu. Merpati tak pernah ingkar janji. Saya pikir semua kita pernah mendengarkan ini, dan saya bertanya sebetulnya ketika membaca atau mengerti peribahasa ini, kenapa orang yang membuat peribahasa ini mengatakan, menyebut itu merpati tak pernah ingkar janji? Kenapa harus merpati? Kenapa harus hewan? Kenapa bukan nama orang di sana? Kenapa bukan Jokowi tak pernah ingkar janji? Atau nama yang lain, nama manusia yang lain? Kenapa harus merpati? Saya mau tanya Bapak Ibu, di antara kita seumur hidupnya, apakah ada yang tidak pernah ingkar janji? Saya percaya Bapak Ibu semua di rumah tentu senyum-senyum itu menunjukkan bahwa ada saat di mana kita memang pernah ingkar janji. Karena itu banyak orang yang sulit memegang janji. Karena dia tahu bahwa ketika dia memegang janji seseorang, maka dia akan dikecewakan dan tentu akan tersakiti oleh karena ada banyak orang yang ingkar terhadap janjinya. Itu mengapa mungkin penulis ini, pembuat slogan ini mengatakan merpati. Karena mungkin dia tidak menemukan satu orang pun, satu manusia pun yang bisa disebut orang yang tak pernah ingkar janji. Padahal merpati juga mungkin tak pernah. Mungkin juga merpati kapan dia berjanji ya, dan kapan juga dia menepati janjinya. Tetapi ini sebetulnya sebuah penjelasan sebenarnya, sebuah kesimpulan bahwa banyak orang dan tidak memang ditemukan ada orang yang bisa menepati janjinya setiap waktu. Ketika ada kendala, ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika ada godaan, sangat mungkin orang itu tidak menepati janjinya. Lalu bagaimana dengan Allah kita? Apakah Allah kita juga sama dengan pribadi yang lain yang sulit untuk menepati janjinya? Di tengah keadaan yang sulit, di tengah godaan, di tengah tantangan, sangat mungkin Allah tidak menepati janjinya. Saudara, Allah di dalam Alkitab pernah berjanji kepada manusia. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 15, di sana Allah menetapkan satu janji dia kepada manusia. Allah katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berjanji, saudara,
bahwa Allah akan menyelamatkan manusia yang telah rusak karena dosa itu. Manusia yang binasa itu Allah ingin selamatkan. Allah tidak abaikan, Allah tidak biarkan, tetapi Allah memilih untuk menyelamatkannya. Dan Allah berjanji di sana bahwa keturunannya, keturunan manusia itu bukan keturunannya, bahwa ada satu manusia dari keturunan manusia ini akan menghancurkan, meremukkan kepala ular, membebaskan semua manusia dari ikatan dosa itu. Tetapi kalau kita melihat dari Kejadian 3, lalu kita masuk ke dalam Kejadian 4 dan Kejadian 11, Bapak Ibu. Di sana kita melihat bagaimana manusia semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana manusia bukan semakin dekat, tetapi semakin bertambah-tambah dosanya. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah di dalam murkanya, Dia membinasakan manusia melalui air bah, saudara. Dia meninggalkan satu keluarga, yakni keluarga Nuh. Ketika keluarga Nuh hidup, kita melihat ada kemungkinan harapan bahwa manusia yang takut akan Allah ini akan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang menyembah Allah. Tetapi ketika keluarga Nuh semakin bertambah-tambah, saudara, apa yang terjadi? Dosa pun semakin bertambah-tambah. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Allah murka dan menyerakkan manusia ketika ada peristiwa Babel di mana mereka memberontak kepada Allah. Saudara, kalau kita melihat situasi ini, saudara, mungkin orang akan berpikir bahwa misi Allah menyelamatkan manusia sedang ada dalam bayang-bayang kegagalan karena dosa pada waktu itu. Allah mungkin bisa mengatakan selesai sudah. Orang ini, manusia ini semakin bertambah-tambah dosanya. Tetapi tidak demikian. Ini hanya menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Membuktikan bahwa manusia dengan segala kekuatannya tidak akan pernah menyelamatkan dirinya. Tetapi dosa dan kegagalan manusia ini tidak pernah bisa membuat misi penyelamatan Allah gagal. Kalau kita melihat Kejadian 12 di dalam pasal berikutnya, di mana Allah masih terus bekerja untuk menepati janjinya, saudara. Dia memanggil Abraham. Di Kejadian 12 ayat 1-3 dikatakan, Abraham, pergilah, aku akan memberkati engkau. Olehmu semua kaum akan di bumi ini akan mendapat berkat. Berkat yang terutama itu adalah bahwa akan ada dari keturunanmu yang menjadi juru selamat. Berkat yang terbesar adalah di mana keselamatan manusia menang atas kutuk dosa itu. Dan melalui keturunan Abraham inilah ternyata Allah ingin membangkitkan satu orang keturunan manusia yang akan menghancurkan kepala ular, saudara. Dan kalau kita melihat Kejadian 12, pemilihan Allah kepada Abraham, keturunan Abraham, umat Allah ini akan menjadi agen Allah untuk menyelesaikan atau menepati janjinya, saudara. Tetapi mari kita lihat bagaimana kita melihat keturunan Abraham. Dari Abraham, Ishak, Yakub sampai selanjutnya, saudara. Apakah mereka semakin menunjukkan bahwa diri mereka adalah umat Allah yang menjadi agen Allah untuk menepati janjinya? Saudara, kalau kita melihat keturunan Abraham hidup, ada banyak kegagalan demi kegagalan. Bahkan kalau kita melihat pertumbuhan mereka ketika mereka menjadi satu umat, satu bangsa yang besar, mereka malah terpecah, saudara, oleh karena ketidaktaatan mereka, oleh karena pemberontakan mereka kepada Allah. Saudara, bagaimana kita melihat Israel bagian utara hancur lebur, saudara, dihantam oleh orang Asyur. Tinggal Yehuda, saudara. Yehuda berkali-kali raja-rajanya yang adalah keturunan Abraham ini, mereka, saudara, hidup tidak taat kepada Tuhan, hidup membelakangi Tuhan, memberontak, menyembah kepada Allah lain, hidup di tengah-tengah ketidakadilan, tidak menunjukkan umat Allah yang sesungguhnya. Saudara, di sana Allah mengirim nabi-nabinya, tetapi nabi-nabinya seringkali ditolak, saudara. Bahkan seorang raja Manase, saudara, di mana Yesaya begitu setia memberitakan Injil Tuhan, malah ditangkapnya. Dan bahkan dalam sejarah, saudara, dia menggergaji Yesaya. Saudara, begitu luar biasa keberdosaan
umat Allah, keturunan Abraham, yang melaluinya katanya berkat itu akan datang, saudara. Sampai akhirnya Yehuda pun, saudara, dihancurkan oleh Tuhan. Tempat tinggal Tuhan, ini bait Allah itu diratakan, saudara. Tembok-temboknya diratakan, saudara. Dan 10.000 orang Yehuda diberangkatkan untuk masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Saudara, mengenaskan sekali. Umat Allah ini tidak bisa berfungsi dengan baik menjalankan misinya. Sampai ketika mereka dikembalikan oleh Tuhan 70 tahun setelah mereka ada di pembuangan. Mereka membangun bait Allah, ya, mereka membangun tembok Allah, ya, tetapi mereka tidak pernah semenjak itu menjadi bangsa yang berdaulat. Mereka selalu ada di bawah kepemimpinan bangsa lain, saudara. Bahkan ketika Maleakhi terakhir berbicara atas nama Tuhan, setelah itu Allah tidak lagi mau berbicara kepada Israel. Saudara, 400 tahun Allah tidak lagi berbicara. Masa di mana Allah diam, saudara. Orang Israel tahukah, mereka ingatkan akan janji Allah yang akan menghadirkan seorang raja, seorang juru selamat, seorang Mesias, seorang hamba Tuhan yang berbeda dengan hamba Tuhan yang lain yang pernah ada. Imam Nabi Raja yang berbeda dari imam Nabi Raja yang pernah ada. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dia akan menjadi raja dan tahtanya akan ada selama-lamanya. Saudara, mereka ingat itu. Dan mereka tahu juga bahwa Allah juga masih mengingat janjinya itu. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah masih mau menepati janjinya itu? Melihat umatnya telah membelakangi dia. Melihat umatnya bergagal berkali-kali. Melihat umatnya memberontak dan terus berdosa kepadanya. Orang Israel mungkin bisa berpikir di tengah keterdiaman Allah. Mereka berpikir mungkin Allah sudah selesai. Allah ingat kepada janjinya, tetapi kami orang-orang yang sudah memberontak ini menyakiti terus menerus hatinya. Sangat mungkin mereka berkata, Allah tidak lagi mau menepati janjinya. Engkau tidak melakukan apa yang tepat seperti yang aku lakukan. Mungkin Allah katakan, aku selesai denganmu. 400 tahun, saudara. Mereka hidup tanpa mendengar suara Tuhan lagi. Tetapi setelah 400 tahun itu, saudara, kita melihat bagaimana cerita narasi Alkitab mempertemukan kita kepada seorang malaikat yang datang membawa suara Tuhan kepada seorang perempuan bernama Maria. Malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, ketika Maria bertemu dengan malaikat ini dan memperkatakan firman ini, apakah Maria mengertikah atau tidak? Saya percaya sekali Maria sangat mengerti. Maria orang Yahudi, Maria memegang perjanjian Tuhan, Maria memegang kitab perjanjian lama, dan dia tahu apa yang disampaikan oleh malaikat ini berbicara tentang nubuatan yang akan digenapi, saudara. Tetapi apakah sungguh Tuhan akan menggenapinya hari ini? Setelah 400 dia diam, 400 tahun dia diam. Apakah hari ini dia akan menggenapi itu? Dan apakah dia akan menggenapinya melalui aku yang sederhana ini, hamba yang sederhana ini? Saudara, sangat mungkin ini pertanyaan besar. Sangat mungkin ada keraguan-raguan di hati Maria, bukan? Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Tuhan mendatangi Yusuf dan berkata kepada Yusuf, "Hai engkau Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut, sebab anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi." Saudara, ketika Yusuf mendengar ini, apakah dia mengerti? Ya.
Tetapi apakah sungguh anak yang akan lahir itu adalah Mesias, hamba Tuhan yang dinanti-nantikan itu? Mari kita melihatnya, saudara. Dikatakan malaikat adalah supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi, saudara? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, nabi-nabi menubuatkan bahwa akan ada hamba Tuhan yang menjadi juru selamat, hamba Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Tetapi hamba Tuhan ini bisa dilihat dari 4 ciri ini. Kalau 4 ciri ini ada di dalam diri Yesus yang lahir itu, Yesus anak Maria itu, maka sungguhlah dia penggenapan janji Allah itu. Yang pertama, saudara, dia haruslah hamba yang sempurna tanpa dosa. Dan kita tahu, saudara, bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, dan sepanjang hidupnya dia tidak melakukan dosa, saudara. Ciri yang pertama ini ada dalam diri Yesus. Tapi kita masuk dalam ciri yang kedua. Dia penuh dengan duka dan kesedihan, saudara. Dan kita melihat bagaimana Yesus datang untuk menanggung segala dosa, penyakit kita, katanya. Dan sungguh itulah yang dialami Yesus. Ciri yang ketiga, dia mengalami eksekusi, dibunuh sebagai kriminal. Ya, itu terjadi kepada Yesus. Tetapi di sini dikatakan di dalam nubuatan itu dia dibunuh bukan karena dosanya, tetapi karena dosa orang lain. Dan itu terjadi juga pada diri Yesus. Dan yang terakhir ini harus ada dalam diri hamba itu. Kalau dia sungguh-sungguh hamba yang dinubuatkan itu. Dia dibangkitkan dari kematian. Dia diangkat ke posisi yang paling tinggi. Saudara, nyatalah sesungguhnya benar bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah keturunan manusia yang akan meremukkan, menghancurkan kepala ular, membebaskan orang dari kutuk dosa, saudara. Bahkan ketika peristiwa itu terjadi, peristiwa Natal itu terjadi, maka orang Majus dari timur, saudara, datang, saudara, memproklamasikan bahwa telah datang raja segala raja. Bahkan ketika Herodes, saudara, mendengar hal itu, saudara, dia gemetar, dia ketakutan, saudara, bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah datang. Saudara, Allah menggenapi janjinya, saudara. Bukan merpati yang tak pernah ingkar janji, tetapi Allah lah satu-satunya pribadi yang tak pernah ingkar janji, saudara. Allah kita di dalam narasi besar ini menunjukkan bahwa kejahatan, keberdosaan sekalipun, saudara, tidak pernah bisa menggagalkan janji dia. Tidak pernah menggagalkan misinya untuk menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia. Karena itu sejatinya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Allah kita itu adalah Allah yang tak pernah ingkar janji, saudara. Saudara, kalau demikian apa implikasinya bagi kita hari ini? Saudara, hari ini seluruh dunia mengalami ketakutan. Seluruh dunia mengalami ketidakpastian. Saudara, ada banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Makanya ada istilah parno hari ini, bukan? Orang ketakutan berlebihan karena corona, saudara. Orang menjadi lumpuh karena corona, saudara. Tidak mau berkegiatan karena corona, saudara. Orang menjadi menderita karena corona. Orang kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena corona, saudara. Ada banyak orang hari ini hidup di dalam ketidakpastian. Kapan corona selesai? Usahaku mulai hancur ini. Saudara, banyak orang yang menangis. Banyak orang yang hidup di dalam ketakutan dan ketidakpastian hari ini, saudara. Ada orang yang sudah mengalami kehancuran di dalam usahanya, saudara. Ada orang yang karena perusahaannya tutup, dia tidak lagi mendapatkan pekerjaan, menjadi pengangguran, saudara. Uang semakin menipis. Ke depan kami harus hidup dengan apa? Saudara, ini situasi yang tidak mudah dialami oleh semua orang hari ini, saudara. Ada orang yang mungkin bertanya hari ini, kalau Tuhan ada, kenapa penderitaan ini ada? Kalau Tuhan ada, mengapa dia tidak menyingkirkan kesusahan ini?
Saudara, ketakutan, ketidakpastian, amarah, kecewa, itu banyak bergelayut saudara di dalam hati banyak orang hari ini. Tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang telah mendengar, hari ini Alkitab menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Maka biarlah kita sebagai umat Tuhan tidak membiarkan rasa ketakutan itu melumpuhkan kita, Bapak Ibu, melemahkan kita. Jangan panik dan menjadi irasional di dalam kehidupan kita menghadapi pandemi hari ini. Tapi tetaplah tenang dan berpikiran jernih, Bapak Ibu. Karena hari ini di tengah-tengah pandemi yang ada, kita punya Allah. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia sudah membuktikan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keberdosaan, di tengah-tengah kegagalan umat Israel. Saudara, Dia tetap menjalankan rencananya. Dia tetap mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita. Dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau kita tahu bahwa ada Allah yang begitu mengasihi kita, tidak mungkin Ia Allah yang akan merancang yang jahat, bukan, atas hidup kita. Pandemi ini bukan sesuatu yang baik, iya. Pandemi ini adalah musuh semua orang, iya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita bisa pakai yang tidak baik ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah itu yang terjadi kepada Yusuf di dalam narasi Alkitab? Yusuf berkata, engkau membuat perkara-perkara yang jahat terhadap aku. Engkau merancang kejahatan bagiku kepada kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan merancang itu untuk kebaikan. Saudara, Allah bisa melakukan itu, saudara. Dan kita punya Allah yang seperti itu. Itu yang membuat kita perlu tenang. Jangan panik. Jangan mau juga dilumpuhkan oleh pandemi, saudara. Karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak mungkin merancang yang jahat atas hidup kita. Kita juga punya Allah yang tak pernah gagal dan ingkar untuk menepati janjinya. Ia Allah yang berjanji, saudara, aku akan menyertai engkau di Matius 28 ayat 20. Dia juga Allah yang berjanji di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku tidak merancang kejahatan tetapi merancang damai sejahtera untuk hidupmu. Bahkan dia di Roma 8 ayat 28 juga dia Allah yang berjanji, bukan? Dia katakan bahwa aku Allah yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah berjanji dan percayalah, dia sudah membuktikan bahwa tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar kepada janjinya, saudara. Peganglah janji Tuhan. Dengan memegang janji Tuhan itu engkau akan bisa tetap tenang dan berpikir jernih di tengah-tengah kemelut yang ada hari ini. Saudara, percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu juga, yang meskipun tidak terlihat, saudara, sementara pandemi ini, sesuatu masalah yang terlihat ini begitu menakutkan. Tetapi Allah yang invisible itu, sesungguhnya Allah lebih besar dari apapun, termasuk dari corona ini, saudara. Saudara, kita punya Allah yang demikian. Karena itu biarlah jangan ketakutan itu yang melumpuhkan kita. Tetapi keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah itu yang akan menolong kita untuk tetap tenang menjalani kehidupan kita. Kalau kita punya Allah yang demikian, saudara, senantiasa tuluslah berdoa kepada Allah. Orang yang tulus berdoa kepada Allah adalah orang yang siap menghadapi apapun yang terjadi. Orang yang tulus berdoa kepada Tuhan akan mengatakan bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Sehingga ketika terjadi apapun di dalam hidup kita, kita percaya di sana ada kedaulatan Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada kasih Allah, kepada kuasa dan pemeliharaan Tuhan, saudara. Saudara, pesawat, saudara, kalau pesawat itu terbang
goncang bagaimanapun saudara, dia tidak akan jatuh kalau memang belum waktunya jatuh saudara. Tetapi kalau pesawat yang meskipun dia diisi dengan peralatan-peralatan yang canggih saudara, dan dijamin saudara, pesawat yang paling aman di dunia, kalau waktunya jatuh dia pasti akan jatuh saudara. Saudara, sebijak apapun kita hidup saudara, kalau sudah waktunya kita jatuh pada penyakit ini, corona ini saudara, kita bisa sakit. Dan bahkan kita bisa meninggal saudara. Sebagai orang beriman, seharusnya kita siap menghadapi ini. Kita percaya bahwa Allah berdaulat. Kita percaya saudara, bahwa Allah adalah Allah yang memegang kendali atas hidup ini. Corona tidak terjadi secara kebetulan saudara. Corona terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita sudah sebijak mungkin merawat tubuh kita, sebijak mungkin menjaga kita kalau waktunya jatuh saudara, seharusnya kita berkata, kita punya alasan untuk terus memuji Tuhan. Karena kita punya Allah yang mengatur semuanya. Bahkan bila waktunya juga kita pada akhirnya meninggal karena corona saudara, kita punya alasan untuk bersuka cita. Karena ketika kita pun harus meninggalkan dunia ini, kita menjadi orang yang telah siap sesungguhnya untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan kita. Saudara, virus corona telah merenggut banyak jiwa saudara. Tidak peduli dia pendeta, tidak peduli dia dokter, ahli, tidak peduli dia perawat, pemimpin negara, orang kaya, orang miskin, siapapun dia. Saudara, ada banyak orang yang telah direnggut nyawanya oleh karena corona saudara. Saudara, bila kita masih hidup di masa pandemi ini, bahkan kita bisa melewatinya, itu berarti Tuhan masih ingin terus kita bekerja bagi Dia. Hidup kita ini milik Tuhan saudara, bukan milik kita. Kalau kita masih diizinkan untuk hidup di masa pandemi, bahkan mungkin melewati masa ini, itu berarti Tuhan ingin kita masih terus bekerja bagi Dia saudara. Karena itu hidupilah panggilan engkau sebagai majelis, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai orang tua, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai pekerja, berkaryalah terus bagi Allah. Kalau engkau diberi kesempatan hari ini untuk hidup, hidupilah keluargamu, hidupilah panggilanmu, hidupilah karyamu saat ini juga. Jangan tunggu pandemi selesai saudara, karena mungkin esok tidak ada kesempatan untuk itu. Tuhan katakan hari ini hidupilah panggilanmu. Jangan pasif saudara. Saudara, kita janganlah hidup sebagai orang beriman, hidup di dalam dua ekstrim saudara. Satu ekstrim orang yang terlalu percaya diri sehingga tidak melakukan protokol-protokol kesehatan di tengah pandemi ini, sehingga engkau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Tetapi juga jangan kita menjadi ekstrim yang lain, ketakutan berlebihan sehingga kau parno dan tidak mau melakukan apa-apa sehingga kau lumpuh karena pandemi. Tidak lagi menghidupi panggilanmu, tidak lagi menghidupi karyamu di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Saudara, mari kita jangan pasif. Mari kita terus berkarya bagi Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, masih bisa melewati pandemi, itu artinya Tuhan masih ingin terus engkau bekerja bagi kemuliaan-Nya, saudara. Saudara, jangan biarkan rasa takut melemahkan dan melumpuhkan kita. Saudara, jangan panik dan menjadi irasional, tetapi tetaplah tenang dan berpikiran jernih. Karena kau punya Allah, Allah yang sudah membuktikan bahwa Dia Allah yang sangat-sangat mengasihimu. Natal ini menunjukkan, Natal ini memproklamirkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita.
Dia membuktikan dia juga Allah yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar kepada janjinya. Peganglah janji Allah itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah ingkar janji, saudara. Tuhan kita akan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, saudara. Saudara, saya tidak tahu apa masalah hidupmu hari ini. Tidak tahu apa yang kau rasakan di tengah-tengah pandemi hari ini. Saudara, mungkin ada di antara kita yang telah kehilangan orang-orang yang kita kasih karena pandemi. Saudara, mungkin ada di antara kita yang telah kehilangan pekerjaan karena pandemi dan hari ini kita hidup di dalam ketidakpastian menghadapi hari esok. Keuangan mulai menipis mungkin. Kehidupan kami mulai carut marut. Kita mulai mempertanyakan, Allah di mana? Usaha yang mulai mengalami kebangkrutan. Kita bingung bagaimana untuk membiayai hidup orang-orang yang kita pekerjakan. Kita bingung mungkin bagaimana menutupi kerugian-kerugian yang ada. Sore hari ini mungkin kita telah hampir putus asa. Saudara, mungkin hari ini kita telah begitu lelah. Dan mungkin hari ini kita sudah ada beberapa yang mungkin ingin menyerah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa Allah tidak peduli. Allah tidak mengerti persoalan kami. Di mana Allah ketika semua ini terjadi? Allah baik, tetapi kenapa tidak kami rasakan kebaikan itu di tengah-tengah pandemi hari ini? Saudara, apalagi yang Tuhan buktikan, harus buktikan untuk menunjukkan kebaikannya bagi kita. Bahkan Ia telah datang, saudara, untuk mencari kita yang terhilang ini. Bahkan Dia mau mati untuk kita. Apa yang perlu dibuktikan lagi kalau Allah begitu mengasihimu, saudara? Saudara, Allah tidak sedang diam. Allah tidak hanya sedang menonton engkau mengalami penderitaan. Allah ada di sana, saudara. Allah membimbingmu. Allah menuntun. Allah berjanji memberi pertolongannya kepadamu, penghiburan dan kekuatannya. Allah berjanji memberi jalan keluarnya bagimu. Saudara, nantikanlah janji Allah itu karena Dia pasti akan menepati janjinya dan Dia tidak akan gagal menepati janjinya itu. Saudara, mari percayalah kepada Allah. Pegang janjinya kuat-kuat. Supaya hari ini kau bisa mengalami ketenangan. Di tengah-tengah pandemi ini, carilah wajah Tuhan. Di wajahnya ada ketenangan. Di wajahnya ada damai sejahtera. Di wajahnya ada kemuliaan. Ketika kita terus mencari wajah Tuhan, kita bisa tenang melewatinya. Apapun yang terjadi, kita percaya Allah punya kendali. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Natal ini mengingatkan kami kembali bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sesungguhnya kami punya Allah yang sanggup mengatasi segala hal. Allah yang tak pernah ingkar janji, yang berjanji akan menyertai kami selamanya. Allah yang senantiasa merancang yang baik buat kami. Biarlah Allah yang besar itu yang terus kami ingat. Allah yang telah lahir, Allah yang Immanuel yang menyertai kami. Kami boleh berjalan di tengah badai ini, di dalam ketenangan karena kami ada bersama dengan Tuhan. Biarlah kami seperti Daud yang berkata,
Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Kami memegang janji-Mu, ya Tuhan. Kami menjalani hari-hari ini dengan terus berpegang kepada janji Tuhan. Dan terus menerus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Karena untuk itu kami ada. Dan terus hidup pada hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Bagi saudara-saudara yang di rumah sana dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari saudara-saudara, di dalam keterbatasan kita di tengah-tengah kondisi sekarang ini, mari kita bersuka cita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian Padang Rumput yang Sunyi.
padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari kita bersorak-sorai, puji mulia bagi Tuhan. Rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Di sepanjang tahun ini ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Tapi kami bisa tiba di akhir tahun ini semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami di tengah-tengah musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Berkat yang Tuhan sudah berikan kami kembalikan kepada Tuhan untuk kiranya dipakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan pimpin kami untuk mengelolanya, supaya ini sungguh-sungguh berdampak, berguna bagi pembangunan kerajaan Tuhan di bumi. Tuhan terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sakit oleh karena virus corona, sakit oleh karena penyakit-penyakit yang lain. Ada banyak mereka juga yang mengalami kesulitan, penderitaan oleh karena situasi yang ada. Usaha yang carut marut, usaha yang mengalami kemunduran, bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan.
Ada banyak juga mungkin yang hari ini kehilangan pekerjaan. Mereka sulit untuk melihat hari depan. Apakah mereka boleh mendapat pekerjaan? Lalu bagaimana menghidupi keluarga mereka tanpa pekerjaan yang tetap? Tuhan, kami memohon bersatu hati. Hamba-Mu memohon pertolongan belas kasihan Tuhan. Tuhan yang pimpin mereka melewati musim kehidupan yang tidak mudah ini. Pimpin mereka untuk terus meyakini bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Allah yang memelihara mereka. Allah yang tidak pernah membiarkan mereka. Ajari mereka untuk setia menunggu Tuhan menepati janjinya. Tuhan, pimpin setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul hari ini. Tuhan yang tolong mereka, beri kekuatan penghiburan. Tuhan, pimpin untuk menjalani masa-masa pandai yang ada pada hari ini Tuhan. Tuhan yang tolong melewatinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan yang beri kesehatan bagi kami. Tuhan yang beri kekuatan bagi kami untuk terus melanjutkan dan berkarya bagi Tuhan di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, apakah kita diberkati oleh ibadah dan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya Bapak Ibu, kalau kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tuliskan di kolom chat kita. Kita katakan yes, amin. Lalu Bapak Ibu, kita kasih high five kepada keluarga kita. Kita katakan Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Mari Bapak Ibu, kita dengan sukacita, kita mau mengabarkan kabar sukacita Natal ini kepada seluruh dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai,
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha Saudara, pergilah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kau dengar. Hidupilah panggilanmu, hidupilah karyamu di tengah masa pandemi ini. Biarlah kiranya melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Jadilah berkat bagi semua orang. Dan karena itu, mari terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. tinggi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang sangat saya hormati. Perayaan Natal pada tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita semua berada dalam situasi yang sangat tidak mudah. Kita semua ada dalam kondisi yang serba tidak pasti, penuh dengan keterbatasan. Namun, mari kita meyakini bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya ujian kesehatan bagi kita semua, tetapi ini adalah ujian kebersamaan dan juga ujian keimanan bagi kita semua. Mari kita yakini bahwa barang siapa yang mengimani peristiwa ini dengan keyakinan bahwa ini adalah ujian bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk memperbaiki semua sendi kehidupan kita, baik kehidupan sosial kita maupun aktivitas personal, aktivitas pribadi kita agar lebih baik, maka kita akan memenangkan peperangan melawan COVID-19 ini. Dan barang siapa yang meyakini bahwa semua harus dikoreksi agar hubungan sesama manusia, hubungan dalam kebersamaan sosial juga menjadi lebih baik, akan bisa melewati masa-masa berat ini dengan lebih ringan lagi. Situasi sekali lagi sangat tidak mudah, sangat berat, tetapi kalau kita meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan adaptasi, bahwa kita semua insan beragama memiliki kemampuan teologis, memiliki kemampuan spiritual untuk terus meningkatkan keyakinan kita, untuk terus memperbaiki diri, maka kita bersama akan melewati ini. Pemerintah Kota Bogor akan berikhtiar semaksimal mungkin bersama-sama dengan warga untuk memenangkan perang melawan COVID-19 ini. Baik upaya yang sifatnya medik maupun upaya-upaya sosial, menggalang, membangun kebersamaan bagi semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada umat Kristiani yang telah sangat kooperatif, telah menunjukkan spirit kerjasama, kebersamaan yang luar biasa, sehingga perayaan atau ibadah Natal pada tahun ini berjalan dengan penuh kesederhanaan, dengan segala keterbatasan, dengan tanpa mengurangi nilai ibadah kita. Saya menyampaikan salam kepada seluruh keluarga di rumah. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga semua selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat Hari Natal. Salam sehat dan semangat untuk semua. Tuhan berkati.